Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ponsenus Iwan, NIM 1710410525, kelas pagi C1, mata kuliah Riset Operasi, dosen pengampu Putih Perbriansari. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari 8 video. Yang pertama, konsep dasar riset operasi, yaitu bagaimana perkembangan riset operasi. Riset operasi berasal dari Inggris dan merupakan suatu hasil studi antara tim militer bersama dengan para ilmuwan saat operasi militer selama Perang Dunia. Yang kedua, tujuan mereka adalah mengefektifkan penggunaan sumber-sumber kemiliteran yang serba terbatas. Setelah perang selesai, potensi komersialnya segera disadari dan penggunaannya menyebar sampai ke Amerika Serikat yang selanjutnya dikenal dengan nama riset operasi atau operasi RAS. Saat ini banyak keputusan utama yang harus diambil oleh manajer dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin perusahaan dalam situasi lingkungan yang serba terbatas. Banyak keputusan utama yang harus diambil oleh manajer dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan dalam situasi lingkungan yang serba terbatas. Riset operasi juga bisa dipandangi sebagai ilmu dan seni, yaitu bagaimana dipandang sebagai ilmu dan seni karena riset operasi menggunakan teknik-teknik dan algoritma matematik untuk memecahkan masalah yang ada. Dipandang sebagai seni karena keberhasilan dari penyelesaian model sistem matematis ini sangat terpatung pada kreativitas dan kemampuan seorang sebagai pelaku analisis dalam proses pengambilan keputusan. Video yang kedua, linear programming. Menurut Friedrich S. Schiller dan Gerald J. Lieberman, linear programming adalah suatu model matematis yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang ada. Dikenal dua macam fungsi linear programming, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang pertama, fungsi tujuan menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi tujuan tersebut menggambarkan bentuk maksimasi atau minimisasi yang biasanya dinyatakan dalam notasi. Fungsi kendala menggambarkan kendala yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam kaitan mencapai suatu tujuan. Untuk kasus linear programming, kendala yang dihadapi lebih dari satu. Dapat digunakan dengan model dalam OR. Penyederhanaan realitas dari suatu sistem yang kompleks dan menunjukkan hubungan atau langsung dan tidak langsung dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebagai sebab dan akibat yang harus mencerminkan semua aspek realitas yang sedang diteliti sehingga menjadi suatu fungsi tujuan dengan seperangkat kendala yang diskripsikan dalam bentuk variabel keputusan. Ada beberapa yang terdapat dalam klarifikasi model dalam riset operasi, yaitu model matematik menggunakan simbol-simbol pada matematik dan menggunakan penggunaannya. Ada dua model. Yang pertama, model probabilistik, yaitu membahas untuk situasi yang tidak pasti. Yang kedua itu model deterministik, yaitu membahas untuk situasi yang pasti.
Video yang ketiga, linear programming dengan metode grafik. Dalam penyelesaian permasalahan dengan linear programming ada dua pendekatannya biasa digunakan, yaitu metode grafik dan simplex. Metode grafik hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat dua variabel, dan metode simplex bisa digunakan di mana variabel dua atau lebih. Dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memformulasikan permasalahan kendala bentuk linear programming atau LP. Dari pokok bahasa ini akan membahas linear programming dengan metode grafik untuk fungsi tujuan maksimum maupun minimum. Video yang keempat, linear programming metode simplex. Metode simplex merupakan suatu pendekatan yang lazim digunakan untuk menentukan kombinasi optimal 3 atau lebih variabel keputusan. Metode ini diperkenalkan oleh Georgi B. Densai pada tahun 1947. Cara penyelesaian simplex dengan ini dapat diselesaikan melalui perhitungan ulang atau iteration, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sampai solusi optimal diperoleh. Ada beberapa syarat dan sifat. Yang pertama, metode harus diubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang disebut dengan bentuk baku. Sifat dan bentuk baku. Semua batas adalah persamaan, tidak ada niat negatif pada sisi kanan. Kedua, semua variabel tidak ada nilai negatif, dan fungsi tujuan dapat berupa minimisasi atau maksimisasi. Ada beberapa tahap penyelesaian metode simplex. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batas ke dalam fungsi simplex. Yang kedua, menyusun persamaan tersebut dalam tabel simplex. Yang ketiga, memilih kolom kunci. Keempat, memilih baris kunci. Kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Ketujuh, melalui perubahan-perubahan sampai paling optimal. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Pertemuan yang kelima yaitu penyelesaian linear programming menggunakan software komputer. Pada video yang kelima ini, software form atau QM for Windows merupakan paket yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan manajemen produksi. Berbagai persoalan tersebut software ini dikomplikasi dalam beberapa modul khusus seperti aggregate planning, assembly, land balancing, dan transportation. Untuk dapat memanfaatkan software ini secara optimal, diperlukan pemahaman konseptual dan kemampuan dalam menyelesaikan soal-soal secara manual. Penyelesaian secara manual dan kemampuan konseptual diperlukan untuk melakukan analisis data sebagai output yang dihasilkan oleh software ini. Dan untuk menyelesaikan persoalan produksi dan operasi dengan kondisi yang sesungguhnya, juga dapat menggunakan Excel dan solver. Video yang keenam, penyelesaian model transportasi.
Model transportasi ini adalah suatu model yang digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang atau bahan dari beberapa sumber ke beberapa tempat atau tujuan dengan prinsip biaya yang paling minimum. Tahap pemecahan masalah transportasi. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penentuan alokasi pengiriman menggunakan metode stepping stone, metode modif distribution, dan Fage dan Ford. Yang ketiga, tes optimasi. Yang keempat, relokasi sampai optimal. Dan yang kelima, model pemecahan masalah terdapat alokasi pengiriman, tes optimal, realokasi, dan selesai. Video yang ketujuh, metode transportasi menggunakan fog affirmation. Prinsip metode FAM, minimum penalti karena tidak digunakan jaringan termurah, dan dihitung dari selisih dua biaya terkecil pada setiap baris dalam kolom. Pilihan baris dan kolom yang memiliki opportunity cost terbesar dialokasikan dengan biaya yang paling termurah. Video ke-8, metode pengendalian persediaan. Persediaan merupakan salah satu aset yang paling mahal dan penting bagi banyak perusahaan. Bahkan persediaan dapat mewakili sekitar 50% total investasi perusahaan. Suatu perusahaan dapat berusaha mengurangi biaya dengan mengurangi tingkat persediaan. Pada sisi lain, pelanggan dapat menjadi tidak puas ketika terjadi kekurangan persediaan. Maka, manajemen perusahaan harus membuat keputusan persediaan yang seimbang atau tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan dapat minimalisasi biaya pengadaan persediaan. Ada beberapa pengendalian persediaan. Yang pertama, pengukuran feedback. Yang kedua, perencanaan jumlah. Yang ketiga, forecasting perfect dan permintaan produk. Yang keempat, kontrol tingkat persediaan. Dan pertimbangan utama dalam keputusan persediaan juga harus diperlukan. Yang pertama, fungsi decoupling atau decoupling system. Yang kedua, penyimpanan sumber daya. Yang ketiga, permintaan dan penawaran ketersediaan yang tidak beraturan. Yang keempat, diskon karena membeli dalam jumlah besar. Yang kelima, menghindari kekurangan dan stok out persediaan. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan, yang bisa menjadi masalah dan persediaan atau besar kecilnya persediaan. Yang pertama, lead time atau masa tunggu datangnya bahan baku. Yang kedua, frekuensi penggunaan bahan baku. Yang ketiga, jumlah dana yang tersedia untuk pembelian. Yang keempat, jenis bahan baku atau tahan lama atau tidak. Hanya ini yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.